Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang struktur sel. Sel adalah bagian paling kecil pada makhluk hidup. Semua sel mempunyai 3 hal kesamaan, tak peduli jenis sel apapun. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma merupakan cairan seperti jeli, dan DNA merupakan materi genetik. Terdapat 2 kategori umum sel. Yang pertama adalah sel eukariotik. Sel ini mempunyai organel, termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukariotik lebih canggih dan lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan, termasuk manusia. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak mempunyai nukleus dan membran inti. Sel prokariotik mempunyai materi genetik, tapi tidak tersimpan di dalam nukleus. Prokariotik selalu berupa satu sel atau uniseluler, seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian istimewa dari sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Mari kita mulai dari nukleus. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA mendikte hal yang harus dilakukan oleh sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk kusut dari DNA, ditemukan di dalam membran nukleus. Saat sel siap untuk membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur bernama kromosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus atau anak inti, yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Lalu terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat atau mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom melayang dengan bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, atau yang disingkat dengan RE. Terdapat 2 tipe RE. Yang pertama adalah RE kasar, yang mempunyai ribosom melekat padanya, dan RE halus yang tidak terdapat ribosom padanya. Retikulum endoplasma adalah membran untuk mentransportasikan material, seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya muncul dari retikulum endoplasma berupa gelembung kecil atau vesikel, di mana Golgi aparatus yang akan menerimanya. Saat protein berpindah ke badan Golgi, mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel, atau menambahkan material tambahan seperti lemak dan karbohidrat. Vakuola adalah kantung yang menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola pusat menyimpan air. Kembali pada sel hewan. Kalian akan melihat sebuah organel bernama lisosom. Tugas lisosom adalah mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel, serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecah puing-puing sel yang rusak. Mitokondria adalah sumber energi untuk sel tumbuhan dan hewan. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP atau adenosin trifosfat yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi mempunyai lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk benang mikrofilamen yang terbuat dari protein. Mikrotubul berupa saluran sempit
Lalu beberapa makhluk hidup seperti tumbuhan yang menangkap cahaya untuk energi, sel tanaman memiliki sebuah organel bernama kloroplas, di mana kloroplas merupakan tempat fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena mempunyai pigmen bernama klorofil. Sel tumbuhan juga mempunyai dinding sel di luar membran sel, yang membentuk, menyokong, dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Banyak struktur unik lainnya yang hanya dimiliki oleh beberapa sel. Salah satu contohnya ada pada manusia. Pada saluran pernafasan manusia terdapat sel dengan silia. Silia merupakan rambut yang bergerak dan bergelombang secara mikroskopik. Sifat ini membantu menangkap dan menghirup partikel udara dan mengeluarkannya lewat batuk. Sifat unik pada sel lainnya adalah flagella. Beberapa bakteri mempunyai flagella. Sebuah flagellum berbentuk seperti ekor kecil yang membantu sel bergerak. Satu-satunya sel manusia yang mempunyai flagella adalah sel sperma. Berikut adalah beberapa rangkuman yang bisa kalian pahami. Yang pertama adalah sel eukariotik yang dimiliki oleh tanaman, hewan, dan manusia. Sedangkan sel prokariotik, salah satu contohnya tadi yang menyusun bakteri. Semua sel memiliki sel membran, sitoplasma, dan materi genetik berupa DNA. Dan sel tanaman dan hewan memiliki mitokondria sebagai sumber energi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.